Saudara-saudari, bacaan-bacaan liturgi untuk minggu ini, yaitu minggu biasa ke-15 tahun A, berbicara mengenai dunia pertanian, dunia tanam-tanaman. Apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan melalui bacaan-bacaan liturgi untuk minggu ini? Mari kita mengintipnya dalam Insap, Intip Sabda bersama Frater Revi. Kita intip dulu bacaan pertamanya. Bacaan pertamanya cukup singkat, hanya 2 ayat. Dari kitab Nabi Yesaya bab 55, ayat 10 sampai 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Pada ayat ini Yesaya menyebut hujan dan salju yang turun dari langit. Turunnya hujan dan salju ke bumi itu sepenuhnya berada di dalam kuasa Allah. Kita tidak punya kuasa untuk mengaturnya. Maka dengan menyebut hujan dan salju yang turun dari langit, Yesaya ingin menegaskan bahwa Allah punya kuasa untuk menurunkan berkat-Nya, untuk menurunkan rahmat-Nya ke dunia. Misalnya melalui bentuk hujan dan salju. Kemudian dikatakan oleh Yesaya bahwa hujan dan salju yang turun dari langit tidak kembali ke situ. Artinya tidak kembali lagi ke langit, tetapi mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dengan demikian, hujan dan salju yang turun ke bumi memberikan dampak tertentu untuk dunia. Kalau kata Yesaya di sini, mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Berkat yang diturunkan oleh Allah kepada manusia atau kepada dunia, itu tidak mungkin menguap begitu saja, tidak memberikan pengaruh apapun. Allah itu senantiasa menurunkan berkat yang bisa menghasilkan dampak positif tertentu di dunia. Misalnya dengan mengubah tanah yang gersang menjadi subur. Dan tanah yang subur itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Lalu dikatakan juga oleh Yesaya, dia juga bisa memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Artinya efeknya ini ada 2, yaitu ada efek jangka pendek, ada efek jangka panjang. Efek jangka pendeknya adalah kesuburan tanam-tanaman tadi itu bisa menghasilkan roti bagi mereka yang mau makan. Karena hasil panen itu bisa dinikmati oleh manusia untuk makan. Itu adalah efek jangka pendeknya. Sementara efek jangka panjangnya adalah tanaman yang subur itu kan nanti akan menghasilkan benih lagi untuk ditanam kembali. Maka Yesaya mengatakan kesuburan tanah akan memberikan benih kepada para penabur. Maka untuk jangka panjang, rahmat dari Allah, berkat dari Allah yang di sini digambarkan oleh Yesaya dengan menggunakan hujan dan salju, itu berefek jangka panjang menyediakan benih yang nantinya bisa ditanam lagi untuk tumbuh menjadi tumbuh-tumbuhan yang kemudian akan menghasilkan hasil panen berikutnya. Ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi apa yang tadi pada ayat sebelumnya dijelaskan, bahwa hujan dan salju tidak mungkin lagi kembali ke langit, tetapi akan mengairi bumi, memberikan pengaruh positif untuk bumi, untuk manusia, untuk kehidupan, baik efek jangka panjang maupun efek jangka pendek. Demikianlah juga firman Allah. Firman Allah itu tidak akan lagi kembali kepada Allah dengan sia-sia, tanpa memberikan efek positif untuk yang mendengarkannya, yaitu kita, manusia. Firman itu akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dengan demikian, saudara-saudari, Allah bisa memperbarui kehidupan kita, memperbarui dunia, memperbaiki situasi yang tidak beres melalui firman-Nya. Karena firman-Nya ini tidak mungkin sia-sia, tidak mungkin sudah diberikan, tetapi kembali lagi kepada Allah dengan sia-sia tanpa memberikan efek positif tertentu di dunia ini. Itulah inti dari nubuat Yesaya yang akan kita dengarkan dalam bacaan pertama untuk minggu ini. Nah, pesan dari nubuat Nabi Yesaya ini itu akan dilengkapi oleh bacaan Injil yang diambil dari Matius bab 13 ayat 1 sampai 23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Keluar dari rumah adalah simbol dari perjumpaan Tuhan dengan publik, dengan orang banyak. Dan dia duduk di tepi danau. Pada masa itu, duduk itu adalah posisi yang biasanya digunakan oleh para pengajar, oleh para guru, rabi. Mereka biasanya mengajar orang banyak dengan posisi duduk.
Artinya dengan mengambil posisi duduk, Tuhan Yesus sedang mengambil posisi sebagai seorang pengajar. Ayat 2, maka datanglah orang banyak, berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia. Maksudnya mengerumuni Yesus. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ternyata betul bahwa Tuhan Yesus keluar dari rumah itu untuk berjumpa dengan orang yang datang berbondong-bondong katanya. Karena saking banyaknya orang yang datang, Tuhan Yesus berpindah posisi, tidak lagi duduk di tepi danau, tetapi ia naik ke perahu dan duduk di situ. Artinya duduk di perahu. Sedangkan orang banyak yang tadi datang berbondong-bondong itu, semuanya berdiri di pantai. Posisinya Tuhan Yesus tetap sama, duduk. Hanya saja dia berpindah tempat. Karena ada terlalu banyak orang di tepi danau, sehingga dia berpindah ke perahu, tapi masih di posisi yang sama, yaitu duduk. Ayat 3, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Katakan di sini bahwa Tuhan Yesus mengajar orang banyak dengan menggunakan perumpamaan. Kenapa menggunakan perumpamaan? Nanti dalam perikop bacaan Injil ini kita akan mendapatkan jawabannya. Tapi nanti, maka mari kita lanjutkan dulu ke ayat berikutnya. Ayat 4. Pada waktu itu, ia menabur. Maksudnya si penabur tadi itu menabur. Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Saudara-saudari, perikop Injil ini sering disebut sebagai perumpamaan tentang penabur. Nanti di dalam perumpamaan ini, dikisahkan bahwa benih yang ditaburkan oleh penabur itu akan jatuh ke 4 jenis tanah. Jenis tanah yang pertama barusan diceritakan dalam ayat 4. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Pinggir jalan itu adalah biasanya dijadikan jalur untuk orang berjalan kaki. Dengan demikian, tanah yang ada di pinggir jalan, yang sering diinjak-injak oleh orang itu, biasanya adalah tanah yang jenisnya keras. Dengan demikian, benih yang ditaburkan di pinggir jalan itu kesulitan untuk tumbuh karena tanahnya terlalu keras, tanahnya terlalu padat, tidak bisa ditembus oleh benih ini. Karena benih itu tidak tumbuh, maka datanglah burung, lalu kemudian burung-burung memakannya. Itu adalah jenis tanah yang pertama. Lalu apa maksud dari jenis tanah yang pertama ini? Nanti kita akan mendapatkan maksud atau arti dari perumpamaan ini belakangan. Sekarang kita lanjutkan dulu. Ayat 5 dan 6. Ini adalah jenis tanah yang kedua. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia, dan menjadi kering karena tidak berakar. Tanah berbatu-batu yang dimaksud di sini itu adalah tanah yang di atasnya ada lapisan tipisnya, tetapi di bawahnya isinya semuanya batu-batu. Dengan demikian, ketika benih ini jatuh di tanah berbatu-batu ini, awalnya benih ini bisa tumbuh karena ada lapisan tipis di atasnya. Tetapi karena bagian bawahnya semuanya berbatu-batu, maka akarnya tidak bisa tumbuh dengan baik. Sehingga kalau kata Tuhan, sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Inilah jenis yang kedua. Bagaimana dengan jenis yang ketiga? Ada pada ayat ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Tanah jenis ketiga ini sebetulnya adalah tanah yang subur. Benih yang jatuh ke jenis tanah ketiga ini bisa tumbuh dengan baik sebetulnya. Akan tetapi masalahnya adalah tanah ini sudah ditumbuhi oleh berbagai macam tanaman lain. Yang kalau kata Tuhan Yesus di sini adalah semak duri atau katakanlah tanaman liar. Nah, tanaman liar dan semak-semak duri ini tumbuhnya lebih cepat daripada benih yang tadi ditaburkan oleh sang penabur. Dengan demikian, dikatakan oleh Tuhan bahwa semak-semak ini kemudian menghimpitnya sampai mati. Dan jenis tanah yang keempat ada pada ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jenis tanah yang baik ini tanah yang seperti apa sih? Mungkin kita bisa kembali lagi ke 3 jenis tanah yang pertama yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Jenis tanah yang pertama adalah tanah yang ada di pinggir jalan. Artinya ini adalah tanah yang keras. Benih tidak bisa tumbuh di situ. Jenis tanah kedua adalah tanah berbatu-batu. Ada lapisan tanah tipis, tetapi di bawahnya batu-batu. Sehingga benih itu bisa tumbuh awalnya tetapi tidak tahan lama.
Yang ketiga adalah jenis tanah yang subur, tetapi di situ sudah ada banyak semak duri, sehingga semak duri itu bisa menghimpit benih itu sampai mati. Nah, berdasarkan 3 jenis tanah sebelumnya, maka kita kurang lebih bisa mengira-ngira, artinya tanah yang baik yang ada di jenis yang keempat ini adalah tanah yang tidak keras, artinya tanahnya gembur. Lalu yang kedua, tanahnya itu tidak berbatu-batu, artinya lapisan tanahnya tidak tipis tapi dalam, sehingga akar dari benih ini bisa tumbuh. Lalu yang ketiga, tanah yang baik ini juga tidak ditumbuhi oleh semak-semak duri yang bisa menghimpit benih tadi dan menyebabkannya mati. Itulah jenis tanah yang keempat yang baik itu. Untuk benih yang tumbuh di tanah yang baik, benih itu bisa menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Ini adalah simbol dari hasil yang sangat berkelimpahan. Ayat 9, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dengan mengatakan kalimat ini, Tuhan Yesus memberi perintah kepada para pendengarnya untuk mendengarkan pesannya itu dengan seksama, dengan sebaik-baiknya. Jangan cuma hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tetapi coba dimaknai. Apa maksud dari perumpamaan itu? Ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Kemudian Tuhan Yesus menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Tuhan Yesus menggunakan kata rahasia, rahasia kerajaan surga. Rahasia yang dimaksud di sini tuh bukan sesuatu yang sifatnya seperti teka-teki, harus dicari jawabannya. Rahasia dalam teks aslinya itu adalah misterion, misteri. Sebelum kehadiran Yesus di dunia, rencana keselamatan dari Allah itu masih tersembunyi. Tetapi sejak kelahiran Tuhan Yesus di dunia, rahasia keselamatan itu, misteri keselamatan dari Allah, sudah dinyatakan melalui pribadi Tuhan Yesus. Ini loh, jawaban dari misterinya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Lalu tadi pada ayat 11, Tuhan Yesus juga berkata, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada mereka tidak. Siapakah yang dimaksud dengan kamu dan mereka di sini? Kamu yang dimaksud di sini itu adalah jelas para murid. Para murid ini adalah orang-orang yang mau membuka dirinya untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, yang mau taat kepada Tuhan, yang mau belajar bersama dengan Tuhan, belajar menangkap rahasia atau misteri kerajaan Allah dari Tuhan Yesus. Sedangkan mereka yang dimaksud di sini, ini adalah simbol dari orang-orang yang bebal, yang tidak mau mendengarkan perkataannya Tuhan, tidak mau mendengarkan pengajarannya Tuhan, tidak mau belajar bersama dengan Tuhan, tidak mau membuka hatinya. Misalnya, orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka adalah orang-orang yang sudah merasa dirinya tahu. Kalau Anda sudah menonton Insap episode minggu lalu, minggu biasa ke-14, dalam episode itu kita membahas soal orang bijak dan orang pandai. Rahasia kerajaan Allah tidak dinyatakan kepada orang bijak dan orang pandai, tetapi orang kecil. Siapakah orang bijak dan orang pandai itu? Orang-orang yang sudah merasa tahu semuanya, tidak butuh lagi belajar, tidak perlu mengandalkan Allah lagi di dunia. Dengan demikian, kepada mereka, meskipun Allah sudah menurunkan rahmat-Nya, semua rahmat itu mental, tidak berpengaruh. Karena mereka menutup diri, tidak mau belajar lagi, tidak mau dibetulin oleh Allah, tidak mau membuka ruang bagi Allah untuk berkarya di dalam diri mereka. Kalau kita mau mendengarkan Tuhan Yesus, membuka diri kepada Tuhan Yesus, maka perumpamaan tentang penabur tadi, itu bisa menjadi cermin untuk kita. Orang akan mulai mendalami, mencoba mencari maknanya. Apa ya maksudnya Tuhan berkata begitu? Dia akan punya rasa ingin tahu, ingin mendalami. Apa sih yang dimaksud oleh Tuhan itu? Sementara orang-orang yang bebal, ketika mendengarkan perumpamaan itu, perumpamaannya hanya masuk dari kuping kanan, keluar dari kuping kiri, tidak akan punya pengaruh apapun. Dengan kata lain, apa yang tadi dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya, itu hanya akan terjadi pada mereka yang mau membuka diri kepada Allah, mau menjadi orang kecil yang mau belajar. Ayat 12, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Kalau kita membaca sekilas ayat ini, kok rasa-rasanya tidak adil. Bukannya seharusnya yang tidak punya itu diberi, dan orang-orang yang sudah punya itu tidak usah diberi lagi. Kok ini malah terbalik?
Yang sudah punya malah diberi sampai berkelimpahan, sementara yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Saudara-saudari, yang dimaksud dengan siapa yang mempunyai di sini itu adalah orang-orang yang punya benih iman, yang punya keterbukaan hati. Untuk orang-orang ini, maka Allah akan memberikan kepadanya sampai berkelimpahan. Karena dia mau membuka hatinya. Sebaliknya, orang yang tidak mempunyai, artinya yang tidak mau membuka dirinya, tidak mau belajar dari Allah, tidak mau mendengarkan firman Allah, maka apapun yang ada padanya akan diambil. Masuk akal, karena dia tidak mau lagi belajar, dia tidak bisa bertumbuh lagi, maka dia akan kehilangan segala-galanya. Ayat 13, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Sekali lagi Tuhan Yesus menegaskan bahwa perumpamaan itu untuk mereka yang mau mendengar akan menjadi semacam cermin, akan menjadi alat bantu untuk memeriksa diri, untuk berefleksi. Saya sudah cukup baik belum ya? Apa yang masih bisa saya perbaiki dalam hidup? Ayat 14 dan 15. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus mengutip nubuat Nabi Yesaya bab 6 ayat 9-10. Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti, dan seterusnya. Dia mau menegaskan bahwa bangsa Israel itu sudah diberi banyak firman, sudah diberi banyak nubuat, sudah banyak diingatkan oleh Allah melalui para nabi yang sudah datang lebih dulu sebelum Tuhan Yesus, maupun oleh Tuhan Yesus sendiri, putra Allah yang datang ke dunia. Mereka sudah banyak mendengar, mereka sudah banyak melihat, tetapi mereka tidak mendengar, mereka tidak melihat, mereka tidak mengerti. Ayat 16, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Tuhan Yesus menegaskan, berbahagialah kalau kamu mau mendengar dan kamu mau melihat. Berbahagialah kalau kamu masih mau menjadi orang kecil yang mau mendengarkan firman Allah, mau belajar, mau memperbaiki diri, dan tidak menjadi orang yang merasa dirinya sudah bijak dan pandai. Ayat 17, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa dialah puncak dari misteri keselamatan Allah. Dia adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Dengan mendengarkan Dia, kita sedang mendengarkan Allah sendiri. Banyak nabi dan orang benar dari zaman sebelumnya ingin mendengarkan Dia, ingin punya kesempatan untuk berjumpa dengan Dia, tetapi tidak berkesempatan. Sedangkan orang-orang yang pada waktu itu hidup bersama dengan Tuhan Yesus, itu punya kesempatan untuk berjumpa langsung dengan Tuhan, mendengarkan sabda dari Tuhan, yang adalah firman Allah sendiri. Maka sangat disayangkan bahwa ada di antara mereka yang tidak mau mendengarkan firman Allah ini. Sementara mereka yang mau mendengarkan, kata Tuhan, berbahagialah. Ayat 18, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Nah, sesudah ini, Tuhan Yesus akan menjelaskan apa arti dari perumpamaan tentang penabur tadi. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan ke dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi ini adalah arti dari tanah jenis pertama, tanah yang ada di pinggir jalan. Artinya adalah Allah sudah memberikan firman-Nya, tetapi orang-orang ini yang digolongkan tanah jenis pertama ini, itu tidak mau mendengarnya dan tidak mau memahaminya. Sehingga datanglah iblis, datanglah si jahat, merampas firman itu. Dengan kata lain, tanah jenis pertama ini, tanah pinggir jalan ini adalah simbol dari orang-orang bebal, orang-orang yang tidak mau mendengarkan, orang-orang yang sudah merasa dirinya bijak dan pandai. Lalu jenis yang kedua sekarang, ayat 20 dan 21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi boleh dikatakan tanah jenis kedua ini itu adalah
orang-orang yang cuma mau cari nyaman saja. Orang-orang ini mungkin mudah tersentuh ketika mendengarkan khotbah tertentu atau ikut dalam retret tertentu, tetapi sentuhan yang dirasakannya itu hanya bertahan sebentar saja. Dalam kehidupan sehari-hari, apa yang diterimanya dalam khotbah, dalam retret, dalam renungan, itu prakteknya tidak semudah ketika dia mendengarkannya. Ada banyak tantangan, ada banyak pengorbanan yang harus dilakukan. Bahkan kadang-kadang ketika kita mempraktikkan iman kita dalam kehidupan sehari-hari, kita mengalami penganiayaan, mengalami penolakan, penindasan. Nah, orang-orang semacam ini yang hanya cari nyaman saja, tidak akan tahan ketika berjumpa dengan ketidaknyamanan, ketika berjumpa dengan penolakan, ketika berjumpa dengan tantangan, ketika berjumpa dengan salib yang harus dipikul. Kemudian, karena tidak tahan, mereka lari. Mereka tidak cukup konsisten untuk bertahan. Padahal mereka dikaruniai kemampuan untuk bertahan sebetulnya, tetapi tidak mau masuk ke dalam hal-hal yang sulit, ke dalam hal-hal yang menantang. Padahal Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikuti Yesus. Jangan kita melompat langsung ikut Yesus, tanpa menyangkal diri, tanpa memikul salib kita. Mengakui bahwa saya adalah seorang Kristen, itu berarti saya siap memikul salib saya setiap hari. Lalu jenis tanah yang ketiga, yang ditaburkan di semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Pada jenis tanah yang ketiga ini Tuhan Yesus memberikan semacam peringatan, warning. Ada dua hal yang bisa menyebabkan seseorang tidak bertumbuh dalam kehidupan imannya. Yang pertama adalah kekhawatiran dunia, misalnya kecemasan yang berlebihan tentang masa depan, saya takut masa depan saya nanti tidak terjamin, dan seterusnya. Tetapi ketakutan itu terlalu berlebihan, sehingga membuatnya menjadi tidak tenang, menjadi tidak bisa bertumbuh, karena terus-menerus hidup dalam ketakutan. Dia kurang percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Lalu hal kedua yang bisa menghambat pertumbuhan diri seseorang adalah tipu daya kekayaan. Secara jelas, eksplisit, Tuhan Yesus secara langsung mengatakan bahwa kekayaan itu bisa menipu kita, membuat kita tidak bertumbuh. Karena kita tergoda untuk menjadikan kekayaan itu sebagai Tuhannya kita, dalam tanda kutip, sebagai dewanya kita. Inilah dua hal yang bisa menghimpit kita sehingga kita tidak bisa bertumbuh. Inilah dua semak duri yang berbahaya yang perlu kita antisipasi. Lalu jenis yang keempat, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Ada dua hal yang terjadi pada tanah yang keempat. Mereka adalah orang-orang yang mendengar dan mengerti. Jadi orang-orang ini punya keterbukaan hati untuk mendengar. Tapi tidak hanya mendengar saja. Mereka punya rasa ingin tahu, punya gairah untuk memaknai dan mendalami apa yang didengarnya itu. Sehingga apa yang didengarnya itu sungguh meresap dan berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk ke bacaan kedua dari Roma bab 8 ayat 18-23. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dalam bahasa sederhananya, Paulus pada ayat ini ingin mengatakan bahwa nggak apa-apa kalau kita hari ini mengalami penderitaan di dunia. Itu nggak seberapa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, yaitu sukacita surgawi, sukacita rohani, sukacita kekal bersama dengan Allah di surga. Ayat 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Jadi seluruh makhluk sudah menantikan sukacita yang penuh itu. Siapa orang di dunia ini yang tidak mau mendambakan sukacita yang penuh? Ada orang yang mencari sukacita itu melalui kekayaan misalnya. Atau ada orang juga yang mencari sukacita penuh itu lewat kekuasaan. Atau lewat sarana-sarana lain yang ada di dunia ini. Tetapi ujung-ujungnya, sarana duniawi itu tidak bisa memberikan sukacita yang sungguh penuh kepada kita. Kenapa? Karena sukacita yang penuh memang hanya akan diperoleh dari Allah, bukan dari sarana-sarana yang ada di dunia. Ayat 20 dan 21, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan
dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Tadi bahasanya Paulus adalah seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Melalui kalimat ini, Paulus ingin menyinggung kejatuhan manusia yang diceritakan pada Kejadian bab 3. Tetapi meskipun manusia jatuh dalam dosa, ada saatnya manusia dimerdekakan dari kekangan dosa, dari penderitaan yang ada di dunia. Ayat 22, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Paulus menggunakan perumpamaan sakit bersalin. Kalau seorang ibu yang sedang sakit bersalin, itu penderitaannya sungguh sangat hebat. Tetapi ketika persalinan itu sudah selesai, anaknya sudah dilahirkan, maka akan ada sukacita yang berlimpah. Nah, kurang lebih seperti itu juga yang akan kita alami. Di dunia ini kita mungkin mengalami aneka macam penderitaan. Tetapi, kalau kita bertahan, atau kalau dalam bahasanya Tuhan Yesus, mau menyangkal diri dan memikul salib kita setiap hari, maka nanti kita akan sampai kepada sukacita yang berlimpah, seperti yang dialami oleh seorang ibu yang baru melahirkan anaknya. Ayat 23, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sekali lagi Paulus menegaskan bahwa kita semua menantikan pembebasan tubuh kita. Maksudnya adalah masuknya kita ke dalam sukacita kekal bersama dengan Allah. Kita semua merindukan sukacita yang penuh itu, sukacita yang kekal bersama Allah itu. Dengan demikian saudara-saudari, kalau mau disimpulkan, bacaan pertama tadi memberikan pesan bahwa Allah itu memberikan firman-Nya kepada manusia secara berlimpah. Dia berkenan mau memberikan dirinya. Dia berkenan mau mengajari kita gimana sih cara hidup yang baik itu supaya sampai kepada keselamatan. Lalu bacaan Injil memberi pesan bahwa supaya keselamatan itu bisa kita capai, kitanya harus mau belajar, harus mau membuka diri. Jangan menjadi orang bijak dan orang pandai, tapi menjadi orang kecil yang mau belajar. Bahkan tadi Tuhan Yesus mengkategorikan ada 4 jenis tanah. Tanah yang pertama adalah yang di pinggir jalan, orang-orang yang keras kepala, yang bebal. Lalu tanah kedua adalah tanah berbatu-batu, yang hanya semangat di awal saja, tetapi ketika menemukan penderitaan, berjumpa dengan kesulitan, dia kemudian mundur. Tanah yang ketiga adalah yang dipenuhi semak duri. Artinya benihnya tumbuh dengan baik, tetapi ada kekhawatiran-kekhawatiran dunia dan tipu muslihat dari kekayaan yang mengganggunya. Dan mari kita belajar menjadi seperti tanah yang baik, yang mau membuka diri, yang mau mengendalikan kekhawatiran kita, yang mau konsisten bertahan meskipun ada kesulitan, mau menyangkal diri, memikul salib kita setiap hari, dan mengikuti Tuhan Yesus. Dan Paulus menegaskan dalam bacaan kedua bahwa penderitaan, kesulitan, salib yang kita pikul di dunia ini nggak seberapa kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ingat seperti seorang ibu yang sedang melahirkan anaknya. Proses persalinannya menyakitkan, penuh penderitaan. Tetapi sesudah proses persalinan itu ada sukacita. Demikian juga yang akan kita alami. Mungkin di dunia ini kita mengalami aneka macam kesulitan, tetapi semuanya itu tidak seberapa kalau dibandingkan dengan sukacita yang akan dinyatakan kepada kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.